www.undip.ac.id. Insya Allah bersama kita 2 jam ke depan kita akan membahas lebih lanjut ya, apa namanya, rangkaian kegiatan lebih lanjut dari isi dari kitab Mamba Musa'adah. Oke, di kelas intensif yang terlaksana yang telah sedang dan akan terlaksana ini selama 18 hari ke depan, itu kita akan membincangkan isi dari kitab Mamba Musa'adah. Saya sih berharap mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendaftar dari awal ini juga melirik-lirik dan menengok nih, sebetulnya bahwa kitab Mamba Musa'adah ini sebetulnya sudah pernah dikaji oleh penulisnya langsung. Jadi teman-teman bisa melipir dulu nanti setelah ini, kalau kalau belum ada yang tahu kitab Mamba Musa'adah itu seperti apa. Di sana Pak Kiai Fakih menjelaskan secara rinci gitu. Cuman bedanya kalau tahun kemarin itu memang sama-sama disiarkan bulan Ramadan ya, tahun 2020. Cuman sifatnya masih monolog. Nah, oleh karena kitab ini banyak hal yang sangat tutup dikaji, jadi tahun ini kita akan mengupasnya secara ibaratnya untuk membelejeti lebih mendalam gitu. Dan tidak menutup kemungkinan masukan-masukan dari teman-teman peserta semuanya ini akan memperkaya kitab Mamba Musa'adah sendiri, karena bisik-bisiknya nih Kang Fakih boleh jadi akan membuat buku ya, atau ya teman-teman membuat buku dari hasil kelas intensif ini. Oke, saya juga sebelum mengantarkan sebelum waktunya ini saya berikan ke Mbak Mufliha, saya juga mengingatkan pada teman-teman semua bahwa apa kegiatan ini oleh panitia itu diingatkan untuk menulis catatan kecil. Ini kan karena ada rewardnya, ada hibahnya, ada reward. Nanti teman-teman akan mendapatkan kitab-kitab yang sudah disediakan, bahkan mungkin door prize gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Teman-teman bisa membuat catatan kecil, kemudian bisa menguploadnya, itu kan sesuai hashtag yang sudah diberikan di setiap flyer yang beredar gitu. Itu saya mengingatkan saja. Dan kalau bisa sih tulisan-tulisan tersebut dikirim ke mubadalah.id ya, ke mubadalah.id. Kita ramaikan sosmed ini dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, yang berikutnya langsung saja ya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita, Mbak Mufliha Wijayanti. Mufliha Wijayati ini kadang suka kebelit-belit nih. Sering ada ini Mufliha Wijayati, Mufliha Wijayanti ya. Ya. Sering baca seliweran namanya Mufliha Wijayati atau Mufliha Wijayanti. Oke, biar tidak salah penulisannya, pelafalannya, saya akan bacakan. Beliau ini, Mufliha Wijayati ini adalah sekarang ini menjadi tenaga pengajar di Fakultas Syariah YIN Metro Lampung, di mana pendidikan S1 dan S2-nya ditempuh di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini teman-teman ada yang dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta enggak? Saya, Mbak. Saya, Mbak. Waduh. Oke, ini Banyak jangan-jangan Saya, Mbak Sari. kakak kelas atau bisnisnya ini. Kakak kelas. Kakak kelas ya, oke. Ya, kemudian mengambil sekarang menyelesaikan studi S3 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke. Anak YIN, anak UIN Sunan Gunung Jati Bandung mestinya juga hadir ya. Oke, kemudian beliau juga penerima beasiswa Partnership in Islamic Education Scholarship. Kemudian juga aktif menulis dan meneliti isu-isu tentang hukum keluarga perempuan dan anak. Kemudian memiliki ketertarikan pada isu gender semasa kuliah. Kemudian juga selain punya ketertarikan, mereka mengikuti short course penelitian bertematik gender, terutama itu yang catat di sini ya, saya bacakan
short course yang diselenggarakan oleh PSKG UI dan bekerja sama dengan Kementerian Agama di tahun 2010. Beliau juga aktif berjejaring di PSGA PT KIN, kemudian juga kontributor Mubadalah, Rahimah, Lingkar Ngaji KGI, Rumah Kitab juga, dan riset dan karya tulis juga sudah dipublikasikan banyak, diantaranya ada Peran Negara dalam mewujudkan keluarga sakinah, dan lainnya. Saya rasa kalau membacakan waktunya habis untuk bacain CV aja. Tetapi yang paling menarik nih Mbak, dari semua aktivitas tersebut, ini ada kaitannya tidak sih dengan tema kita pada hari ini? Artinya begini, banyak pencapaian sudah didapat, itu apakah karena Mbak punya trik khusus mengelola uh, jam istirahatnya jadi supaya lebih produktif, jangan-jangan punya itu gitu, jangan-jangan punya trik dan tips tersendiri. Oke, sebelum mungkin nanti bisa diceritakan. Oke, langsung saja Mbak, waktu dan kesempatannya persilakan. Terima kasih Mbak Sari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya salam dulu untuk semua hadirot ya ini ya. Tidak ada yang hadirin dengan saya ya, semuanya hadir out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati muallif kitab Mambaus Sa'adah Kiai Haji Dr. Fakihuddin Abdul Qadir bersama tim Mubadalah yang super keren. Ibu Nyai narasumber yang berkesempatan hadir baik di Zoom meeting maupun di YouTube, dan nyai-nyai moderator yang saya banggakan, para hadirin. Oh, hadirnya tidak ada ya, hadirot ya, hadir out bukan hadir in ya. Melalui Iya, makanya namanya hadir out Mbak Sari. Kalau bersama ya. saya namanya hadir in. Peserta ngaji intensif Ramadan yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk menjalankan peran kekhalifahan untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, dan menebarkan kemaslahatan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menapaki sunnah-sunnahnya. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Sari ya, moderator kece kita, bahwa kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hak tubuh gitu ya, supaya tidak terputus. Mungkin saya perlu mereview kembali narasi hadis yang menjadi dudukan ya diskusi kita tentang hak bagi tubuh. Jadi kalau mungkin kawan-kawan kemarin ada yang terlewat atau ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ini sekedar untuk mengingatkan bahwa narasi tentang hak atas tubuh itu didudukkan atau diambil ya diambil dari sebuah hadis gitu ya. Jadi hadis tentang kisah Salman dan Abu Darda. Jadi ketika Salman dan Abu Darda ini kan dipersaudarakan oleh Nabi gitu ya. Kemudian satu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Darda, kemudian dilihatnya istri Abu Darda yang tampak bete gitu ya, kucel gitu mukanya. Terus si sahabat Salman nih kepo nih, tanya, kamu kenapa Ummu Darda kok bete gitu mukanya, ya kan? Nah, jadi ini si istri Abu Darda
semacam dapat kesempatan nih untuk curcol gitu ya, untuk curhat. Itu tuh saudaramu Abu Darda, ya ini kayak nggak punya nafsu dengan dunia gitu ya. Kalau dalam bahasa teksnya, laisa lahu hajah fid dunya gitu. Nah, tapi curcol itu terpaksa terputus karena tiba-tiba si Abu Darda itu datang gitu ya. Abu Darda datang dan kemudian dia membuat makanan dan diserahkan kepada sahabat Salman. Ini aku buatkan makanan, makanlah. Karena aku sedang puasa, jadi kamu saja yang makan. Nah, kira-kira begitu dialognya gitu ya. Tapi kemudian si Salman, karena dia sudah dapat bocoran dari istrinya bahwa si Abu Darda ini totalitas di dalam ibadahnya luar biasa dan ada indikasi mengabaikan hak-hak keluarga. Kemudian si sahabat Salman ini bilang, aku nggak akan makan kalau kamu nggak makan juga gitu ya. Nah, finally Abu Darda akhirnya makan juga. Nah, rupanya sahabat Salman ini nginap di rumah Abu Darda gitu ya. Jadi ketika mereka tidur, Abu Darda terbangun dan dia mau melaksanakan sholat Qiyamul Lail begitu ya. Sama sahabat Salman ini ditegur, tidur dulu, sholatnya nanti. Sampai itu terjadi 2 kali. Nah, ketika di penghujung malam, baru kemudian sahabat Salman membangunkan Abu Darda, ayo sekarang kita sholat. Ya, ayo sekarang kita sholat. Dan kemudian sahabat Salman ini memberikan wejangan kepada Abu Darda. Hai Abu Darda, Tuhanmu itu punya hak yang harus kau tunaikan. Begitu juga dirimu, juga keluargamu. Mereka punya hak yang harus kamu penuhi. Jadi tunaikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Nah, cerita ini ya diadukan kepada Nabi gitu. Ya, di ngadu lah, ini ceritanya ngadu kepada Nabi dan kemudian Nabi mengafirmasi apa yang dikatakan oleh sahabat Salman terhadap Abu Darda gitu, bahwa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala itu punya hak, kemudian kamu sendiri punya hak dan keluargamu juga punya hak untuk kamu perhatikan. Maka tunaikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya. Nah, ini sebenarnya kisah yang mendasari diskusi kita dari hari kemarin sampai esok ya. Besok kita masih akan mendiskusikan hak seksualitas gitu ya. Nah, hari ini kita sedang membincang bagian yang kedua, yakni tentang hak tubuh untuk beristirahat. Tapi saya ingin memberikan catatan dulu sebelum kita masuk ke diskusi tentang hak tubuh. Dari kisah Abu Darda dan Salman, saya mencatat 3 hal. Ini di luar konteks hak tubuh. Jadi dari sikap Ummu Darda yang bete ya, yang tidak menunjukkan wajah bahagia, saya kemudian menangkap kita boleh punya prinsip, punya cita-cita, atau punya giroh yang besar di dalam beribadah gitu ya. Tapi jangan sampai cita-cita kita, prinsip kita itu kemudian mengarah pada sikap egois dan mengabaikan hak orang yang ada di sekitar kita. Bahwa kita tidak sedang hidup sendiri. Ini yang saya tangkap dari kisah ya antara Abu Darda dan istrinya. Nah, kemudian yang kedua, ini menarik buat saya. Jadi dari kisah Abu Darda ini diceritakan Abu Darda itu membuat makanan gitu ya, membuat makanan. Meskipun dalam riwayat lain juga diceritakan Abu Darda itu menyodorkan makanan saja gitu. Nah, dari narasi ini saya kemudian membayangkan, oh ternyata laki-laki Arab juga bekerja, juga melakukan hal-hal domestik gitu, melakukan peran-peran domestik. Jadi makanan yang dia berikan kepada saudaranya si Salman itu bukan istrinya yang menyiapkan gitu, tapi dia sendiri yang menyiapkan. Saya kira ini sebuah eviden gitu ya, sebuah bukti bahwa laki-laki Arab juga ada yang melakukan peran-peran domestik gitu ya, meskipun kita paham sekali bagaimana sejarah menceritakan betapa patriarkinya masyarakat Arab gitu.
Kemudian yang ketiga, ini catatan saya, ikramud duyuf yang ditunjukkan oleh Abu Darda ini luar biasa gitu ya. Jadi ketika dia sedang berpuasa, kemudian dia menerima tamu saudaranya, dia kemudian rela membatalkan puasanya dan kemudian ikut makan bersama. Saya kira ini catatan yang apa ya, yang buat saya inspiring begitu ya. Jadi laki-laki bekerja di ruang domestik, kemudian jangan sampai kemudian giroh kita di dalam beribadah itu mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian ikramud duyuf ini begitu dijunjung tinggi oleh sahabat Abu Darda. Baik, kita kemudian bergeser ya ke persoalan hak tubuh untuk rehat. Jadi saya akan sedikit menceritakan poin-poin penting yang dinarasikan oleh mu'alif ya. Isu ini saya kira mulanya saya pikir tidak terlalu berat ya, dan cukup singkat Mbak Sari, dia hanya ditulis di 1,5 halaman, di halaman 16 sampai 17 gitu. Saya pikir ini isu yang tidak terlampau berat gitu. Tapi kemudian ketika saya berefleksi, ada banyak peristiwa dalam diri saya. Tadi Mbak Sari bertanya begitu ya. Ini sangat relevan dengan konteks yang dibicarakan gitu. Jadi bisa dikatakan saya termasuk orang yang kurang bisa ya, kurang bisa adil terhadap tubuh saya. Jadi dalam hal ini saya tidak dalam konteks menggurui, tapi ini adalah ruang bersama bahwa saya sebagai bagian dari perempuan Indonesia punya pengalaman berat ya di dalam menunaikan hak-hak tubuh, terutama makan ya, hak makan dan hak istirahat. Nanti kita bisa cerita lebih lanjut, tapi izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin dari kitab Manba'us Sa'adah. Ya, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, di antara hak atas tubuh yang harus kita penuhi adalah beristirahat, atau dalam bahasa saya mungkin jeda begitu ya. Rehat yang dimaksud ini bisa dalam wujud tidur atau bentuk-bentuk relaksasi lain yang bisa saja berbeda masing-masing orang gitu ya. Jadi kalau Mbak Sari pernah cerita soal bagaimana kita bisa rileks lewat yoga, atau teman-teman yang lain barangkali bisa rileks dengan bersepeda. Ya, kalau zaman dulu mungkin berkuda ya, zaman Nabi ya. Tapi konteks hari ini rileks itu bisa dilakukan dengan bersepeda, atau mungkin rileks itu bisa dilakukan dengan hobi-hobi lain gitu. Saya termasuk orang yang sadarnya belakangan bahwa orang yang tidak punya hobi di dalam hidupnya ini kesulitan ya untuk melepaskan beban hidupnya. Nah, ini nanti saya kira kawan-kawan bisa sharing gitu. Jadi saya baru sadar belum lama ya, karena saya tidak punya hobi. Saya paling repot kalau ditanya hobinya apa gitu. Masa ya saya mau tulis hobi saya membaca, kan nggak asik banget gitu ya. Jadi akhirnya saya mencoba untuk mencari apa sih yang hobi yang bisa saya lakukan gitu. Dan itu menjadi bagian untuk pelepasan gitu. Jadi bagian dari bagaimana saya melepaskan penat. Ya, pilihan saya jatuh pada bunga. Saya ngurus beberapa bunga, tidak banyak, tetap relaksasi diri. Jadi ketika saya capek, ketika saya lelah, ngobrol dengan bunga tuh asik gitu ya. Nah, dalam Al-Quran ya, surat Al-Furqan ayat 7 dinarasikan bahwa Allah itu telah menjadikan malam untuk kalian sebagai pakaian dan tidur sebagai penjeda, dan menjadikan siang untuk bepergian. Nah, ayat ini memberikan ruang ya, alam menyediakan ruang istirahat bagi umat manusia pada malam hari. Ya, ini saya kira hal yang umum begitu ya, hal yang umum. Tetapi ada kemudian kasus-kasus tertentu yang memaksa seseorang tidurnya harus di siang hari. Tapi ini konteks
konteks umum gitu ya. Nah, Ibnu Katsir kemudian menafsirkan ya nauma subata ini sebagai penggalan ya, penggalan atau jeda untuk tubuh beristirahat. Karena anggota badan sudah seharian ya bergerak wirawiri gitu ya, beraktivitas, maka ketika malam datang ini adalah waktu hening. Waktu untuk diam, waktu untuk tenang. Dan pada saat itulah tubuh dan jiwa manusia itu beristirahat. Kang Fakih di dalam teks ayat ini juga di dalam teks Mamba'us Sa'adah juga mengatakan bahwa tidur itu adalah nikmat yang luar biasa. Saya harus mengatakan 100%. Yes. Karena saya betul-betul merasakan bagaimana menderitanya orang yang sulit tidur. Mbak Sari langsung ketawa tuh. Jadi begitu menderitanya orang yang sulit tidur, dia menjadi tidak enak makan, enggak bisa ngopi gitu ya. Jadi ya orang bisa tidur itu adalah nikmat dan itu adalah naluri yang diberikan Allah kepada makhluk hidup, tidak hanya manusia ya, makhluk hidup itu juga tidur juga. Saya mengamati bunga-bunga saya tuh kalau sore itu banyak yang kuncup gitu ya, daunnya menguncup gitu. Saya kemudian memahami oh kali lagi tidur ini bunganya gitu. Tapi ketika siang dia kemudian mekar kembali dengan segala keindahannya. Nah, Kang Fakih juga kemudian menginventarisir beberapa fungsi-fungsi tidur. Yang pertama, dia akan menumbuhkan semangat baru. Tadi saya katakan sudah seharian tubuh ini bekerja, energi terforsir. Dengan tidur, raga kita akan kembali segar. Karena ada proses diam, ada proses beristirahat saya kira ya. Kemudian yang kedua, ya fungsi yang kedua dari tidur adalah memenuhi kebutuhan badan untuk rehat. Dan yang ketiga, tidur adalah penenang jiwa dari hiruk-pikuk kehidupan. Ya, jadi kalau tidur kita masih mikirin masalah umat, ya ini tidurnya perlu dipertanyakan gitu ya. Ada juga tidur yang sambil jalan-jalan. Ini kualitas tidurnya yang dipertanyakan. Nah, kemudian Kang Fakih juga mengidentifikasi manfaat tidur. Ini secara umum memang ini ada unsur medisnya ya. Nanti barangkali kawan-kawan dari ada sama tidur jadi dalam yang sudah diproduksi tadi siang itu untuk memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, yang itu fungsinya untuk imunitas dan pertumbuhan. Nah ini badan saya yang kecil bisa jadi bagian dari gagalnya proses pertumbuhan pada waktu tidur. Mbak Sari langsung ketawa lagi nih.
Ya, ini partner saya hari ini luar biasa gitu, seperti mengetahui semua tentang hidup saya. Iya, eh, yang kedua, sahabat-sahabat, tidur itu bisa membantu otak untuk lebih bisa berkonsentrasi. Ya, ini saya sungguh tidak maksimal konsentrasinya karena memang beberapa hari ini saya kekurangan tidur gitu ya. Dan dengan tidur yang cukup, akal kita ini menjadi kuat untuk berpikir, ya. Dan yang ketiga, ini Kang Fakih mengatakan bahwa tidur itu bisa mengurai persoalan hidup. Nah, enak sekali ya, problem hidup kita itu selesai dengan tidur. Minimal sementara gitu. Minimal sementara. Pada saat tidur kita tidak mikir hutang kita berapa, kita tidak mikir pekerjaan kita berapa, begitu ya. Jadi ada jeda untuk raga kita dan pikiran kita untuk berhenti ya, berhenti tidak memikirkan persoalan hidup. Nah, di akhir pembahasan kitab Pamba Usaadah bagian hak tubuh, Kang Fakih mengutip statement ulama begitu ya. Ada sahabat dan juga ulama yang saya kira maknanya sangat dalam. Ini yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kaitannya dengan hak tubuh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiburlah hati dan rasamu dengan menyelusuri hikmah. Karena sejatinya hati itu juga bisa lelah, seperti halnya ragamu. Artinya dari statement Ali bin Abi Thalib ini menegaskan bahwa selain tubuh ya yang berhak atas rehat, hati juga perlu diistirahatkan. Nah, ini saya kira menarik. Kemudian ini yang maknanya cukup dalam ya. Kang Fakih mengutip statement Ghazali ya. Ini dikaitkan dengan nafsu. Nafsu itu butuh relaksasi. Dan relaksasinya itu bisa dilakukan ya dalam bahasa kitabnya Mujalasah gitu ya. Tapi saya kemudian membahasakan relaksasi itu bisa dilakukan dengan kongko-kongko gitu ya. Kemudian bisa dengan cuci mata, dalam bahasa kitabnya nazar gitu. Saya gunakan bahasa milenial supaya lebih ini ya. Dan kemudian pilihan yang lainnya adalah dengan saling bercumbu. Nah, ini khusus untuk pasangan suami istri yang sudah menikah. Dan relaksasi untuk nafsu ini dapat menenangkan jiwa. Ya, sementara hati yang tenang ya itu akan mendukung totalitas ibadahmu, totalitas kerjamu. Karena sejatinya nafsu itu kan memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Jadi kalau terus-terusan ditekan, ya apa-apa dilarang begitu ya, nafsu itu menjadi liar atau mogok begitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau manusia itu tanpa nafsu, ya manusia tanpa nafsu, maka tidak ada produktivitas gitu ya. Jadi menurut Al-Ghazali, ya sesekalilah nafsu itu diberi ruang sedikit untuk bersenang-senang, ya untuk bersenang-senang lewat tadi kongko-kongko, kemudian cuci mata, ya. Tapi secukupnya saja, sehingga nafsu itu kemudian bisa menopang, ya, bisa menjadi lebih energik dan menopang produktivitas orang bekerja. Kemudian Kang Fakih juga di dalam kitab ini mengutip pernyataan Imam Al-Juwaini, gitu. Yang ini saya kira ketika saya lacak ini memang dikutip dari asar ya, para sahabat. Jadi ceritakan betul nggih Kang Fakih ya. Bagi orang yang berakal itu pembagian waktunya itu ada 3. Sepertiga yang pertama untuk bermunajat, kemudian sepertiga ya untuk ibadah ya, sepertiga yang kedua itu untuk bermuhasabah, untuk merefleksikan diri, dan kemudian yang ketiga untuk bersenang-senang. Nah, ada kutipan lain yang kurang lebih sama, bahwa orang itu pada umumnya tidak akan meninggalkan rumah, tidak akan meninggalkan keluarganya, kecuali karena 3 hal. Yang pertama adalah untuk mencari bekal akhirat, yang kedua untuk meningkatkan
taraf hidup atau untuk bekerja begitu ya. Dan yang ketiga untuk menikmati kesenangan yang tidak diharamkan. Nah itu saya kira Mbak Sari beberapa poin penting yang dinarasikan di dalam kitab Manba'us Sa'adah halaman 16 dan 17 terkait hak tubuh untuk beristirahat. Saya kembalikan ke Mbak Sari. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Mufliha. Penjelasannya cukup sangat menarik sekali ya, walaupun ya seperti kemarin pembahasan Manba'us Sa'adah itu sebenarnya sekilas simpel, tetapi jika dikulik-kulik lagi lebih lanjut itu sangat luas gitu dan sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mufliha bahwa banyak ya bahaya-bahaya ketika kita misalnya kekurangan tidur itu efeknya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa tidur dengan mudah. Ternyata itu juga banyak gitu ya. Apalagi kalau misalnya gangguan-gangguan tidurnya udah model-model tipe yang kena hipersomnia yang dia tuh kan bisa tidur dengan mudah biasanya tuh dalam jangka waktu 12 jam gitu bisa tidurnya bisa durasi tidurnya bisa lebih dari 12 jam bisa kurang gitu bisa lebih sedikit dari itu. Terus juga ada yang mengalami sleep apnea kan ketika mengalami tidur kesulitan bernafas gitu dan akhirnya berujung pada kematian. Nah sebetulnya memang berarti kualitas tidur itu juga menentukan produktivitas kita. Nah terkait dengan produktivitas itu karena perlunya kita manage waktu ya supaya kualitas tidur kita itu baik. Ternyata juga tidak semudah yang kita bayangkan. Ini terkait dari bisa berkorelasi dengan asupan makanan yang kita makan, bisa juga karena sifatnya yang psikis gitu. Nah ini menarik banget. Misalnya dari pola kerja, situasi kerja, situasi relasi dalam rumah tangga, relasi dalam keluarga dan macam-macam gitu. Ini menarik, tapi sebelumnya saya akan meminta Kang Dul memutarkan videonya karena sudah ada bisik-bisik. Nah, oke, akan diputarkan dulu video ini ya, video sponsor. Nanti kita bisa lanjutkan. Mubadalah berkolaborasi dengan Rahimah dan Fahmina Institute. Dengannya mempersembahkan kelas intensif Ramadan 1442 Hijriah. 20 hari bersama 20 ulama perempuan Nusantara. Kursus keluarga bahagia berbasis kitab Manba'us Sa'adah. Pembukaan dan pengantar Nyai Hajah Badriah Fayumi, Nyai Fakih Abdul Qadir. Hak atas tubuh Nyai Rahmi Kusbandia. Hak atas istirahat yang cukup bersama Nyai Mufliha Wijayanti. Hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik Nyai Peral Sofarianti. Prinsip-prinsip relasi suami istri, bekal dan persiapan pernikahan Nyai Yulianti Mutmainah. Nikah sebagai akad kerjasama dan kesalingan Nyai Awani Amfa. Muasyarah bil ma'ruf pasangan suami istri Nyai Sofi Puji Astiti. Membangun relasi perkawinan tanpa kekerasan Nyai Siti Rofiah. Hak bersama dalam mewujudkan kesenangan seksual Nyai Hajah Hindun Anissa. Mendidik anak adalah tanggung jawab bersama Nyai Umi Hani. Hak-hak kesehatan reproduksi, urgensi menjaga kesehatan tubuh Nyai Abiha. Hikmah ibadah bersuci bagi kesehatan diri Nyai Usfiatul Marfu'ah. Kesehatan reproduksi dan perkawinan Nyai Khotimatul Husna.
Menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi, Nyai Haji Nur Mahmuda. Hitan bagi laki-laki, bukan untuk perempuan. Nyai Hajah Farida Ulfi Naimah. Hukum onani dan masturbasi. Nyai Umdatul Khairon. Haid atau menstruasi. Nyai Hajah Evi Muafia. Hamil, melahirkan, dan menyusui. Nyai Raudotun. Alat kontrasepsi dalam mengatur kehamilan. Nyai Istianah Ghazali. Aborsi. Nyai Hajah Fatona Kadaud. Menopause dan andropause. Nyai Sylvia Rahma. Bersama Mubadalah MI, inspirasi keadilan relasi. Oke, terima kasih Kang. Halo Mbak Mutia. Ya. Yuk, sudah hadir. Oke, ya ini pertanyaan yang masuk sudah banyak, tapi saya akan menahan dulu karena kayaknya ada hal yang perlu dikulik lebih lanjut nih terkait dengan tema kita untuk hak atas istirahat yang cukup ini. Begini, kalau tadi seperti yang saya sampaikan sebelum jeda iklan tadi, itu kan kalau orang kalau mau istirahat itu bisa bertanya di malam bisa tidur dengan mudah, itu suatu hal yang sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya itu dengan mudah. Apalagi kalau kita lihat mereka yang itu kan banyak, misalnya para medis atau apa namanya, ya banyak ya Ibu. Terus juga kalau dalam konteks kitanya umumnya diberangkat lebih kurang dibanding bapak-bapak. Kemudian banyak hal belum lagi untuk mereka yang misalnya mengalami kesulitan tidur karena hal-hal psikis gitu ya. Nah ini sebetulnya gimana Mbak? Apa ya? Kira-kira menurut Mbak melihat posisi-posisi seperti ini, kondisi-kondisi seperti apa ya? Apa namanya, sebaiknya bagaimana? Bagaimana itu dalam relasi kita melakukan mencas diri kita dengan istirahat, itu juga perlu ditangani sebelum kita menikmati gitu. Sebelum kita melakukan istirahat itu juga harus diupayakan, dihilangkan dulu kendala yang datang kepada kita supaya kita bisa menikmati kita dengan tenang. Jangan sampai ketika kita istirahat tapi hati Giliran kita kemana-mana. banyak juga orang yang kita tidur tapi tiba-tiba terbangun gitu. Itu kan juga termasuk tubuh belum bisa menikmati secara utuh. Nah, ya saya minta membacakan ya tema ini dari Kang Fakih ini karena memang relate dengan pengalaman saya sebagai perempuan gitu. Ya yang pertama memang tabarukan ya, Dere apa kata Kiai gitu, dan yang kedua memang ini sebagai wasilah saya untuk menasehati diri saya sendiri. Jadi saya tidak sedang menasehati orang lain, tapi sesungguhnya saya sedang menasehati diri sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Sari tadi terkait pola tidur yang tidak normal gitu ya. Saya kira ada juga nih pertanyaan dari Mbak Leni ya, dari YIN Langsa yang Mbak Leni menanyakan bagaimana untuk orang-orang yang bekerja di malam hari sampai pagi hari gitu ya. Ini saya kira pertanyaannya relate ya Mbak Sari ya, ada hubungannya gitu.
saya pertama mengatakan bahwa istirahat itu masing-masing orang berbeda, ya. Kebutuhan istirahat masing-masing orang berbeda, dan bagaimana cara pemenuhannya itu juga berbeda. Ini sangat tergantung usia, ya, kemudian beban kerja, kemudian bisa jadi alam juga mempengaruhi, ya. Alam atau wilayah itu mempengaruhi kebutuhan rehatnya. Nah, dalam kasus orang-orang yang mendapat amanah bekerja di malam hari, ya, yang kemudian istirahat dia harus bergeser di siang hari, saya kira ini tubuh akan bisa beradaptasi, ya. Yang pertama, tubuh kita ini akan bisa beradaptasi, karena bagaimanapun soal tidur, soal makan itu kan soal habit, soal kebiasaan gitu. Jadi ketika kita mempolakan sedemikian rupa, ya itu akan menjadi habit kita. Saya dulu zaman muda itu ini kalau belajar, ya, kalau ini konteksnya ketika saya belajar dan harus begadang, itu saya biasanya tidur sore itu, baru kemudian di penghujung malam saya terbangun dan saya belajar sendiri di saat teman-teman kos saya itu pada tidur. Nah, tapi beranjak usia kepala 3, kepala 4, sudah nggak bisa lagi pola yang seperti itu. Jadi saya hanya bisa, ya, saya bisa menulis itu misalnya di atas jam 10 gitu, ya. Pada akhirnya saya tidur harus larut malam gitu. Karena memang saya sudah agak sulit gitu bangun dini hari, tidur cepat dan bangun dini hari. Nah, ini saya kira bahwa sesungguhnya tubuh kita ini akan bisa beradaptasi dan bagaimana kita menjadikan sebagai kebiasaan. Dan orang-orang yang bekerja di malam hari, saya kira kan itu tidak permanen. Termasuk juga ketika Mbak Sari tadi sampaikan, ketika kita punya anak kecil, ya, siklus tidur kita itu menjadi sangat terganggu, apalagi di bulan-bulan pertama gitu, ya. Tapi sekali lagi itu kan tidak bersifat permanen gitu. Jadi ada ruang dan waktu di mana kita tidur secara lumrahnya di malam hari. Dan saya kira itu tidak jadi persoalan ketika memang tubuh bisa dengan cepat mengadaptasikannya. Saya kira begitu Mbak Sari jawaban saya. Nanti kawan-kawan saya kira bolehlah share juga, ya, pengalaman pribadinya. Jujur saya punya pengalaman yang pahit, ya, soal urusan tidur ini, luar biasa. Jadi saya sampai hari ini masih berjuang untuk menghilangkan gejala insomnia saya. Ya, oke. Berarti persoalan tidur memang tidak sesederhana itu, ya. Betul. Apalagi kalau kaitannya dengan tadi yang sering banget tuh ibu-ibu yang punya baby gitu kan, dan memang punya pasangan atau keluarga yang tidak punya support system yang baik gitu, dan istirahat itu akan sangat menyulitkan gitu. Terima kasih Kang Fakih yang sudah membahas ini jadi top bahasan di awal gitu, ya. Karena memang persoalan tidur itu bukan istirahat itu tidak sesederhana yang kita kira. Jadi kita harus punya perhatian yang besar, ya, karena pada gilirannya itu akan membantu sangat berperan besar dalam memacu kita menjadi seseorang yang sangat produktif. Oke, selanjutnya saya akan mengundang dua penanya dari peserta yang hadir pada hari ini. Dua penanya dulu, ya. Setelah itu nanti kalau memungkinkan saya akan bacakan itu biar sama-sama bagian waktunya. Silakan pada teman-teman yang mau boleh nanya, boleh kasih masukan, boleh berbagi, menasehati saya supaya tidurnya baik-baik lagi. Ada yang raise hand, Mbak Lutiana, silakan Mbak Lutiana. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya. Ya, jadi ini dulu. Ya. Dari mana asalnya? Oke, ya. saya Luciana, saya dari IAIN Ponorogo.
Jadi ini punya ada yang ingin saya tanyakan. Ini sebenarnya juga berangkat dari kegalauan juga ya. Jadi secara kuantitas itu kan antara laki-laki dan perempuan bagaimanapun kan kuantitas istirahatnya kan tentu berbeda gitu ya. Karena ada pengalaman biologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti haid, nifas, menyusui dan lain sebagainya. Nah sebenarnya di selama mengajar, kebetulan saya di sana juga sebagai pendidik, itu kadang juga merasa bingung bagaimana kita ini ketika ada mahasiswi yang izin misal tidak masuk karena haid gitu ya. Jika kalau tidak mengizinkan itu kok rasanya kayak saya ini pada dosennya perempuan kok nggak manusiawi banget nggak mengizinkan gitu ya. Tapi misal diizinkan itu kan mahasiswi kan setiap bulan sekali kan menstruasi dan di situ ada mahasiswa laki-laki juga gitu loh. Misal nanti diizinkan tiap bulan, itu kan artinya mereka akan terus izin setiap haid gitu dan itu pasti akan melebihi batas standar izin dari kampus untuk tidak mengikuti perkuliahan yaitu selama 4 kali pertemuan gitu. Dan tentunya dalam perspektif laki-laki ini kan juga nggak adil bagi mereka gitu karena mereka tidak mengalami pengalaman itu gitu atau itu masih menstruasi atau misal seandainya ada mahasiswi semester akhir yang lagi hamil tua gitu izin tidak bisa masuk kelas. Nah itu ya saya sebagai perempuan oke lah saya merasakan nggak enaknya hamil tua harus naik tangga dan lain sebagainya itu tapi dari segi akademik kita kan juga mempunyai batasan-batasan atau norma gitu. Nah gimana sebenarnya kita ini memosisikan diri kita untuk memberikan hak istirahat bagi laki-laki dan perempuan yang proporsional seperti itulah kira-kira yang tidak yang tetap adil gender itu kan berarti kan adil bagi laki-lakinya dan juga bagi perempuannya juga tapi hak istirahatnya itu juga tetap terpenuhi seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Liana. Ada lagi? Ini gimana Mbak? Mau dijawab langsung atau Satu persatu dulu barangkali Mbak Sari ya. satu persatu? Oke. Terima kasih Ibu Lutfiana. Salam untuk Ibu Rektornya ya. Salam manis untuk Ibu Rektornya. Oke, pertanyaan Mbak Lutfiana luar biasa ya. Waduh, hadir toh. Iya, pertanyaan Bu Lutfiana cukup menantang ya. Jadi saya kemudian teringat ngaji-ngaji dengan Bu Nyai Nur Rofiah gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita menggunakan lensa keadilan hakiki gitu ya bagi perempuan yang dalam bahasa Bu Nyai Nur Rofiah itu kan harus mengafirmasi 5 pengalaman biologis perempuan. Gitu. Di antaranya tadi adalah haid, hamil ya dalam konteks kasus Mbak Ibu Lutfiana gitu. Saya kira ketika lensa kita gunakan, maka memang mahasiswa perempuan yang memang sedang menjalani peran reproduksinya layak untuk kita afirmasi gitu. Persoalan bagaimana kemudian komposisi perizinannya, tentu saya kira Ibu Lutfiana punya kearifan tersendiri dan jadi rahasia bersama. Apakah seperti itu, Mbak Sari? Puji Haryani, ini kayaknya enggak. Ya, mungkin bisa di mute dulu oleh Kang Dul. Oke, sudah. Siap, terima kasih Kang Dul. Kerjasama yang luar biasa ini tim Mubadalah ini. Saya kembali. Jadi persoalan kemudian perizinannya bagaimana dan keadilannya terhadap gender lain, saya kira ini adalah kearifan dari dosen. Ya, kearifan dari dosen, bagaimana kemudian absensi itu semata-mata tidak diukur oleh kehadiran. Jadi bisa saja kemudian keaktifan dia. Ya, jadi kita tidak ya memang kalau dalam ini kan maksimal 3 kali absen begitu ya. Tapi kalau pengalaman saya absensi itu tidak selalu saya kaitkan dengan kehadiran. Jadi lebih bagaimana aktivitas dia dalam proses perkuliahan. Apalagi di hari gini ya, kuliah-kuliah Zoom begini ini sulit sekali mengukur
keaktifan mahasiswa. Kadang dia hanya store akun, habis itu tinggal nyapu, tinggal tidur begitu ya. Yang ini ya seringkali ya gimana ya, kita ngajar seperti ngomong sendiri gitu. Ketika kita panggil mahasiswa kita kan mereka jawabnya 5 menit kemudian, 10 menit kemudian setelah kita ganti acara. Saya kira itu Ibu Lutfiana. Jadi lensa keadilan hakiki yang terus digaungkan oleh Bu Nyai Nur Robiah itu bisa kita gunakan untuk memberikan afirmasi terhadap pengalaman biologis perempuan. Saya sendiri punya keresahan begitu ya. Jadi ada beberapa kampus ya yang kemudian menerapkan hukum yang berbeda dalam hal cuti hamil untuk dosen PNS dan dosen non PNS. Nah ini saya sedih ya. Jadi pengalamannya sama gitu, hanya karena status yang satu PNS dan yang satu tidak, ini kemudian perlakuannya menjadi berbeda. Nah yang model-model begini nih tampaknya harus kita advokasi juga gitu. Begitu Mbak Sari jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nyai. Oke, sambil menunggu ini karena belum ada yang raise hand, saya akan bacakan pertanyaan dari chat box ya. Beberapa pertanyaan mirip-mirip, tapi ada yang saya request di sini dari Mbak siapa ini? Dari Rika, Angel. Wah, dari Mbak Angel. Nah, ini karena kenapa saya ini address, karena ini mostly ya sertanya itu dari teman-teman mahasiswa gini pertanyaannya. Jadi saya ingin bertanya dari Angel, mana yang harus didahulukan antara kewajiban mengerjakan tugas dan hak tubuh untuk istirahat, apalagi untuk mahasiswi ketika tugas kuliahnya sangat banyak. Sebenarnya ini bertanya sekalian curcol. Dan sebetulnya juga banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip ketika mana ya yang harus didahulukan ketika kita punya tugas, bukan hanya tadi ya Mbak Angel tadi tugas kuliahnya, tapi juga ada tugas lain kan, tugas dari kantor gitu kan. Itu kira-kira mana yang jadi prioritas? Ini jangan-jangan relate juga dengan narasumber itu. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih Ade Angel. Ini mahasiswa ya. Tampaknya ini mahasiswa. Jadi saya panggil Ade aja. Kalau dipanggil Nak rasanya saya tua sekali gitu ya. Ade Angel ini pengalaman yang saya alami juga gitu ya. Jadi saya baru saja menyelesaikan kuliah. Dan punya pengalaman manajemen waktu yang buruk. Jadi soal bagaimana kita istirahat, bagaimana kemudian kita mengerjakan tugas, ini adalah soal manajemen waktu. Jadi bagaimana kita memanfaatkan waktu kita yang terbatas ya untuk mengerjakan beban kuliah, beban hidup, beban masyarakat yang banyak sekali. Kita pakai prioritas, itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, ya sekali lagi ini persoalan manajemen waktu. Jadi kalau pengalaman saya, ini sama yang disampaikan oleh siapa ya tadi Mbak Lailatul Zuhriyah ya, soal penggunaan medsos yang kadang kebablasan. Nah ini saya harus mengakui bahwa waktu kita ini cukup banyak tersita untuk medsos. Saya tidak selalu mengatakan bahwa bermedsos itu negatif. Karena hari ini kita juga harus, kalau bahasa Bulis Markus ya, merebut ruang. Ya, merebut ruang tafsir. Jadi bagaimana kemudian media sosial itu harus kita isi dengan hal-hal positif gitu ya. Tapi seringkali ya waktu kita di Angel itu habis untuk bersosial media atau ya entah scroll apa begitu ya. Nah, ketika badan kita sudah capek baru teringat tugas kuliah gitu. Jadi akhirnya kita mengerjakan tugas kuliah pada saat raga kita lelah gitu. Dan sudah memaksa kita harus tidur. Nah, kalau pengalaman saya zaman kuliah beberapa waktu lalu memang dalam mengerjakan tugas-tugas itu by target gitu. Jadi kalau saya waktu menulis waktu itu ya satu hari saya target 1000 kata gitu.
Even dalam pelaksanaannya, realisasinya saya paling hanya mampu sehari itu nulis 300 kata, 200 kata, 700 kata itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi itu bagian bagaimana kemudian kita mendisiplinkan diri, ya, memanage waktu, bagaimana kemudian waktu kita bisa digunakan dengan baik, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus tidur. Saya ini jadi kayak menasehati diri sendiri, Mbak Sari. Oke, itu jawaban saya, Mbak Angel, The Angel. Terima kasih. Mbak, sebelum saya beralih ke pertanyaan berikutnya, ini sebetulnya ya balik lagi tadi ada yang bertanya Mbak Lutfiana bahwa gimana sih cara mengatur gitu ya benar relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal memberikan ini untuk cuti beristirahat. Nah, terkait dengan korelasi itu, saya ingin mengingatkan saja bahwa kitab Mamba Usahadah ini kan secara ruhnya itu yang mau disampaikan dari Kang Fakih adalah ruhnya mubadalah. Oke. Ruhnya kesalingan. Artinya termasuk ketika kita membincangkan persoalan hak atas tubuh, atas istirahat yang cukup ini juga jangan lupakan gitu bahwa ketika kita mau mengakses itu jangan lupakan juga gitu. Apakah ketika kita mau istirahat misalnya kita mau mengambil jeda ada pihak lain yang dirugikan oleh karena sikap kita, oleh karena keputusan kita untuk mengambil jeda itu sendiri. Artinya ruang-ruang untuk melakukan saling mencari support system yang dibutuhkan untuk yang sudah berkeluarga ya cari gitu kan, bisa hal ini bisa dibicarakan supaya misalnya kalau istri mau istirahat ya ini yang mengerjakan hal-hal lain gitu. Kemudian juga di keluarga yang belum menikah gitu untuk teman-teman yang belum menikah juga kan ini bisa dibicarakan dengan kakak atau adik atau orang tua gitu ya untuk saling. Saya melihat ini, saya ingin mengadres bahwa apa yang kita sampaikan jangan bisa dari kacamata mubadalah itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu menurut Mbak Nusrian, bagaimana ya? Apakah relasi dalam konteks relasi secara umum ini bisa bagaimana menjembatani kita mau memakai hak istirahat kita supaya bisa digunakan dengan baik, tetapi juga jangan sampai kita melakukan ini ada orang lain, ada pihak lain yang dirugikan karena ini, atau bisa jadi kita tidak bisa, kita kekurangan oleh karena kita kekurangan support system yang baik. Nah, untuk menjembatani ini baik. Oke, ini memaksa kita harus menggunakan perspektif mubadalah, ya Mbak Saria. Terima kasih sudah diingatkan. Di halaman 13 kitab Mamba Usahadah, Kang Fakih menegaskan bahwa hak tubuh ini ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kalau tadi mungkin kita sedang menggali bagaimana pengalaman perempuan ya, kita banyak membicarakan pengalaman perempuan gitu. Tapi sesungguhnya seperti yang tadi Mbak Sari sampaikan bahwa semangat dari kitab Mamba Usahadah adalah menggunakan perspektif mubadalah di dalam melihat fase-fase kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian tadi dikaitkan bagaimana kemudian kita menggunakan hak rehat kita dengan kewajiban kita atau mungkin pemenuhan hak anggota keluarga yang lain. Kuncinya ada di mubadalah, Mbak Sari. Jadi kuncinya ada pada 5 prinsip keluarga bahagia. Saya kira di situ ya. Jadi bagaimana ini kan berkaitan dengan pembagian peran ya. Kalau kita berbicara tentang hak rehat, kemudian kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, itu kan nanti berkaitan dengan persoalan pembagian peran di dalam keluarga. Jadi kalau pembagian peran ini sudah bernuansa adil gender, gitu ya, bahwa di sini ada kesalingan, saling membantu, saling mengisi,
saling menggantikan dalam waktu tertentu ya, dalam kondisi tertentu kan sangat mungkin ya, sangat mungkin untuk menggantikan gitu. Misalnya bapaknya lagi di mana, di saat itu si ibu juga harus bisa menjadi bapak gitu. Jadi kuncinya memang ada pada pembagian peran gender di dalam keluarga. Kalau pembagian peran gendernya ini sudah adil, maka saya kira soal pemanfaatan me time ya, mungkin bahasanya ya, pemanfaatan me time itu bisa dilakukan secara adil juga. Dan kuncinya memang ada di 5 prinsip keluarga bahagia. Jadi soal muasyarah bil ma'ruf, kemudian bermusyawarah, saling menghargai. Nah, saya kira itu yang bisa didaya gunakan begitu ya. Dan masing-masing anggota keluarga ini butuh me time, tidak hanya perempuan gitu. Seolah-olah kan yang punya me time itu yang menuntut ya, yang sering menuntut me time ini kan ibu-ibu gitu ya, karena memang kerjaannya gitu ya, sejauh urusannya dengan gombal, dengan sapu, dengan panci begitu ya. Jadi kalau sudah bisa me time itu kebahagiaan yang luar biasa. Nah, anak juga butuh me time. Ya, bapak juga saya kira iya butuh me time gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah kerelaan hati dari masing-masing untuk memberi ruang me time-nya dan kemudian bisa menghandle tugas atau peran-peran yang sedang tidak bisa dilaksanakan. Ini mudah untuk dibicarakan, Mbak Sari. Mudah untuk dibicarakan, enak untuk dinikmati, tapi di dalam prakteknya saya kira ini butuh negosiasi, butuh pengertian. Karena bagaimanapun sakinah itu adalah proses menuju, bukan tujuan akhir gitu. Jadi sakinah itu proses menuju. Jadi dia sifatnya dinamis. Hari ini mungkin tidak sakinah, ada rasa sakit gitu. Tapi ada iktikat baik ya, ada iktikat baik secara bersama-sama untuk menuju sakinah. Jadi yang sakit itu kemudian diobati, kemudian ya kita kemudian bergandengan tangan lagi untuk menuju sakinah. Oke, saya nemu kata baru ya, sakit gitu ya. Oh, ini dari Kiai, dari Kang Fakih. Iya, dari Kang Fakih itu. Saya kulaan kemarin. Jadi sakinah itu sering bisa dirasakan oleh laki-laki, tapi oleh perempuan rasanya sakit gitu. Iya. Ya tadi karena kata Mbak Mulia bilang itu, jangan hanya perempuan yang menuntut. Bukan jadi karena bukannya menuntut ya, karena memang tidak ada support system gitu. Akhirnya betul. Kalau disuarakan gitu, kalau tidak disuarakan kan tidak tahu gitu. Mana tahu gitu kalau kita capek, mana tahu ibu atau yang misalnya kita lagi head atau apa itu anggota keluarga lain mengerti gitu kalau kita lagi sakit gitu. Nah, ya perlu juga gitu. Jadi kesannya bukan menuntut ya, menyuarakan saya bisa kira. Iya. Dan begini Mbak Sari, mungkin yang saya gambarkan gitu ya, bagaimana kemudian suami bisa berbagi peran, itu yang begitu-begitu tuh saya kira tidak banyak. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang jangankan untuk me time gitu, apalagi di masa pandemi Mbak Sari ya, berbagai macam riset itu membuktikan bahwa di masa pandemi ini ya ada semacam domestifikasi ya perempuan sudah hari ini kan sebenarnya perempuan kan sudah punya akses yang cukup luas ya di ranah publik gitu. Tapi ketika pandemi datang menyerang, itu ada semacam perempuan kembali ditarik untuk ke rumah lagi. Sebenarnya semua kemudian ditarik untuk beraktivitas dari rumah gitu. Tapi secara faktual ya pengalaman perempuan itu menunjukkan bahwa segala hal A sampai Z pada akhirnya itu tertimpa kepada perempuan gitu. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa berbagi peran gitu, tetapi saya kemarin baru saja melakukan riset kecil-kecilan ya ke sahabat-sahabat saya gitu di lingkungan terdekat gitu. Jadi untuk urusan ngajarin anak sekolah aja itu harus saya, kata dia, si ibu ya mengatakan harus saya. Alasannya apa? Karena saya ini lebih lembut, tidak pemarah gitu, sementara bapaknya tuh nggak sabaran gitu. Jadi ini labeling positif yang diberikan untuk perempuan, tapi justru kemudian ini memberikan beban lebih kepada
kepada perempuan gitu. Nah, saya kira rumus 5 pilar ya, 5 pilar keluarga bahagianya Mubadalah itu perlu terus kita suarakan dengan tafsir yang lebih membimbing. Oke, baik. Oke, yang selanjutnya saya masih mengundang teman-teman kalau misalnya ada yang mau berbagi langsung itu atau bertanya langsung bisa present atau oke kalau misalnya belum ada sambil menunggu ini boleh ya Mbak Mutia saya bacakan pertanyaan yang ada di chatbox ya. Monggo Mbak. Ini dari Mbak Alfiatun Hasanah Indonesia. Katanya salah satu hal yang paling mempengaruhi kualitas tidur adalah kesehatan mental dan psikologis. Oke, mungkin Budaya bisa memaparkan sedikit bagaimana tips untuk mencapai kondisi mental sehat karena hak tubuh tidak melulu berupa istirahat fisik tetapi juga istirahat mental. Nah, gimana nih? Tadi kan bicarakan tentang hak tubuh yang bisa dijawab dengan tidur atau me time atau memberi jeda sejenak gitu. Nah, ini gimana kaitannya dengan? Terima kasih Mbak Alfiatun Hasanah. Saya akan menjawab dengan ini ya, dengan testimoni gitu, dengan testimoni saya gitu. Jadi barangkali nanti Mbak Alfi dan teman-teman yang ada di ruang ngaji intensif ini bisa belajar dari pengalaman saya. Ini suara perempuan Indonesia, Mbak Sari gitu. Ya betul bahwa persoalan kualitas maupun kuantitas tidur itu sangat tergantung dengan kondisi mental dan psikologi. Saya seringkali ya setelah saya flashback begitu ya, ketika saya berada dalam tekanan, kecemasan atau sedang punya beban yang harus saya tunaikan, ini tidur saya menjadi sangat terganggu. Bisa tidur jam 12 malam itu sudah luar biasa. Dan itu pun harus terbangun berkali-kali gitu. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah ya tips-tips sederhana saja sih Mbak Alfi ya. Jadi saya kadang sebelum tidur melakukan yoga gitu. Dan ya bukan yoga yang kemudian ini ya ekstrim ya. Paling hanya butuh waktu 2-3 menit gitu ya. Sekedar untuk meditasi, positive talk kepada diri kita sendiri bahwa kamu oke, kamu bisa. Dan itu yang saya dapatkan dari banyak guru-guru saya sampai hari ini. Ya, jadi ketika saya mengalami gangguan ya, ketidakpercayaan diri atau apapun ya, dan itu mengganggu tidur saya, ini yang paling utama saya lakukan adalah kemudian positive talk. Jadi saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri apa adanya dengan segala kekurangan, dan kemudian saya batinkan dalam diri saya, you can do it gitu. Kamu bisa melakukan itu. Selain saya melakukan yoga, ini kadang juga relaksasi. Kalau membaca Al-Quran paling hanya berapa gitu, dan kemudian kita berangkat tidur. Tapi beberapa kali saya gunakan media YouTube begitu ya untuk wasilah saya untuk menghantarkan tidur, dan itu sedikit bisa memberikan ketenangan gitu. Dan beberapa kali saya mencoba kontak gitu ya, konsultasi dengan psikolog gitu, katanya masih baik-baik saja, untuk gejala semacam saya ini masih baik-baik saja gitu. Jadi ikhtiar saya paling ya menyelesaikan dulu beban-beban psikologis itu. Jadi kita harus lawan. Nah, baru kalau itu terlewati ya kita akan bisa tidur. Itu akan kualitas tidur kita bisa lebih baik. Dan satu lagi Mbak Alfi, gangguan tidur yang cukup mengganggu saya itu adalah kafein. Jadi ini nyambung ke kisah yang kemarin ya, diskusi kita tentang hak tubuh atas makanan yang halalan thayyiban.
Nah, ini kopi ini kan sebenarnya kan tidak haram gitu ya. Baik-baik saja untuk diminum gitu. Tapi kadang kopi ini buat saya tuh menjadi candu gitu. Candu dan ketika saya mengkonsumsi secara berlebihan, ya, itu kemudian tidur saya menjadi terganggu gitu. Jadi sulit tidur gitu. Tidur tetapi pikiran saya tuh masih aktif gitu. Itu sering saya alami gitu. Dan yang saya lakukan kemudian ya mengurangi konsumsi kopi saya, tidak pakai gula, mengurangi kekentalannya. Karena sekali lagi yang namanya habit ya, yang namanya habit itu sulit untuk dirubah. Jadi kita bisa merubahnya secara pelan-pelan. Nah, dalam kasus tidur karena gangguan mental ataupun psikologi, maka yang harus diselesaikan adalah problem psikologinya dulu. Saya kira itu. Mbak Sari kayaknya nge-freeze deh. Mbak Sari dengar suara saya ya? Iya, dengar banget. Dengar. Halo. Kang Dul, mohon bantuan ini Mbak Sari kayaknya nge-freeze. Halo, suara saya nggak kedengeran. Halo. Dengar. Dengar. Tampaknya yang gangguan Mbak Sari. Sebagaimana prediksi Kang Dul tadi. Oke, tapi saya mendengar. Halo. Oke, Apa saya nah, suara terdengar suara saya? Jangan-jangan istirahat ini. Karena kita istirahat ya Mbak ya. Semua suara terdengar, lanjut aja. Oke, terima kasih Kang Fakih. Oke, aman. Terima kasih. Tapi di saya Mbak Sari nge-freeze ya, tidak terdengar ya. Kalau gitu apa bisa dilanjutkan ya? Ini soalnya tadi saya ingin mengundang Mbak Endang DJ yang tadi sempat raise hand. Halo Mbak Mufliha. Apanya? Oh, oke. Langsung aja suruh Mbak Endang, barangkali Mbak Endang bisa didengar oleh Mbak Mufliha. Mbak Endang DJ. Iya Mbak. Ya, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya. Oh iya, terima kasih Mbak Sari untuk waktunya. Assalamualaikum Bu Mufliha, Assalamualaikum Kiai Fakih, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya kaitannya dengan hak tubuh untuk beristirahat. Itu tadi kan dijelaskan bahwa ketika ada orang yang dia tuh harus bekerja di jam-jam tertentu, maka akan merubah jam tidurnya, begitu ya. Dan itu pun sebenarnya tubuh pun bisa menyesuaikan. Yang biasanya kita tidur malam, nanti kita juga bisa tidur pagi ketika jam tidur kita itu malam. Kan begini Bu, bisa saja mungkin ketika kita itu makan yang biasanya makan itu paling maksimal jam 8 malam, ketika harus kerja malam, nanti di jam 5 pagi yang seharusnya belum waktu sarapan itu kita juga bisa makan gitu. Di lain sisi memang tubuh bisa menyesuaikan, tapi ketika memang ini terjadi berulang-ulang, apakah nanti dalam jangka panjang akan menimbulkan efek gangguan kesehatan? Karena setahu saya dalam sistem siklus ritme sirkadian itu dalam waktu-waktu tertentu ada kalanya tubuh itu sedang proses mencerna makanan dan ada kalanya tubuh itu sedang proses penyerapan untuk membuang sisa-sisa penyerapan makanan. Mungkin itu dari saya Mbak Sari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Endang DJ. Ini DJ-nya apa nih? Disc jock? Wijayanti Mbak. Sama dong dengan nama saya kalau gitu ya Mbak. Oh iya Bu. Oke, silakan Mbak Mufliha. Iya, Mbak Endang, dari kemarin pertanyaan Mbak Endang selalu jos ya. Saya ikuti diskusi kemarin juga Mbak Endang cukup aktif gitu. Kalau melihat dari aktivitas tubuh ketika terjaga dan aktivitas tubuh ketika tertidur, itu memang kan ada jadwal-jadwal tertentu. Begitu juga dengan, ya saya pernah membaca begitu ya, pengetahuan yang sepintas lalu gitu muncul. Jadi jam sekian itu adalah kerja ginjal, jam sekian itu adalah maksimalnya kerja jantung dan lain sebagainya.
Nah, terkait dengan apakah itu akan ada dampak jangka panjang, saya kira harus riset yang membuktikan begitu Mbak Endang ya. Jadi saya tidak memiliki keberanian untuk memastikan jawabannya, tetapi itu harus based on riset dan saya belum banyak membaca hasil-hasil riset terkait dengan itu. Tapi berdasarkan pengalaman saya misalnya ketika pola tidur saya itu berubah dalam waktu yang cukup lama, sekitar 10 bulan, itu ketika untuk ya adaptasinya memang tidak terlalu sulit ya ketika pola tidur saya itu berubah, itu asik aja gitu, naturally gitu ya. Tapi ketika harus saya kembalikan ke siklus awalnya gitu, bagaimana tidur yang nyaman mulai jam misalnya jam 10 sampai jam 4 atau jam 5 untuk kembali ke situ, itu luar biasa struggle saya. Jadi usaha saya untuk mengembalikan itu luar biasa. Ya, tapi mungkin ini ya kurang struggle-nya masih kurang lah. Saya husnudzon begitu saja gitu. Tetapi terkait pertanyaan Mbak Endang tadi secara spesifik, mohon maaf saya tidak berani untuk menjawab secara akurat gitu ya. Apakah itu akan berdampak terhadap kesehatan gitu. Mungkin kawan-kawan yang ada di forum ini bisa memberikan testimoni atau bacaannya yang lebih banyak ya, bisa membantu menjawab persoalan Mbak Endang. Begitu Mbak Sari mungkin jawaban dari saya. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Pertanyaannya ini saya membacakan, tetapi kayaknya satu sama lain sudah saling kait-mengkait gitu. Tapi ada yang menggelitik juga nih dari Mbak Puji Haryani. Nah, itu katanya begini, apakah ada amalan atau doa menurut Islam untuk menyembuhkan insomnia? Nah, ini apa? Nah, ini Kang Fakih yang bisa jawab. Mbak Sari, ini Kang Fakih. Tadi saya nyesel juga mau dikasih. Saya bilang nanti aja Kang setelah ngaji gitu. Seharusnya kalau saya tadi terima tuh ya, Kobil tuh ijazahnya, saya bisa jawab nih. Enggak Kang Fakih aja yang jawab kalau ini. Kalau saya zikir sekenanya sih. Ya, saya zikir sekenanya, banyak istighfar, baca Fatihah begitu. Tapi ini benar-benar deh. Tadi Kang Fakih itu janji mau kasih saya, tapi saya bilang nanti aja Kang Mbak Da ngaji gitu. Kasih di ini ya, Kang Fakih ini. Ya Mbak Puji Haryani, kalau kita dengarkan dengan seksama tadi penjelasan Mbak Mulia secara gamblang gitu ya, sebelum kita selain memperhatikan hal-hal yang sifatnya spiritual gitu, juga perhatikan mungkin dari faktor makanan. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kemarin, itu faktor makanan juga bisa memicu seseorang punya insomnia. Pola tidur, ya. Insomnia, kurang istirahat atau banyak kurang-kurang hal lain yang memang seharusnya dilakukan dengan rutin, dengan normal, itu ternyata masih ada yang tidak normal dilakukan. Saya kira itu sih. Sambil nanti mungkin Pak Kiai Fakih akan memberikan ijazahnya nih kalau memang punya tips dan trik khusus gitu untuk menyembuhkan insomnia. Gitu. Oke, baiklah. Ternyata kawan saya banyak Mbak Sari, jadi saya merasa tidak sendiri hari ini. Jadi banyak kawan-kawan juga yang ternyata mengalami hal yang sama gitu. Jadi bukan bahagia ya, banyak orang menderita bukan, tapi saya merasa tidak sendiri gitu. Dan pengalaman saya ini bukannya pengalaman yang aneh gitu ya. Jadi banyak yang mengalami dan tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Yang sejauh ini saya lakukan ya model-model relaksasi, baik itu secara spiritual maupun model-model kayak meditasi, itu sudah saya cobakan begitu. Atau kita bisa propose ya ke Mubadalah, Famina dan Rahima ya, mungkin akan membuka ruang metode healing gitu. Keren. Ini output dari ngaji Mbak Usaadah ini. Ya, supaya oleh-oleh dari Mbak Usaadah gitu, kita nanti setelah ini selesai dapat ijazahnya juga dari
dari Pak Kiai Fakih, kemudian kita juga bisa memperbaiki kualitas tidur kita. Oke, selain itu sebelum kita melanjutkan pembahasan, ternyata ini sudah mau jam 3. Baiklah, ini juga sudah ada bisik-bisik dari Kang Dul yang mengingatkan untuk memutar profil Fahmi. Nah, silakan Kang Dul. Halo. Halo Kang Dul. Suaranya belum masuk ya, Mas Ari. Artinya belum masuk nih kayaknya nih Kang Dul. Sudah masuk. Belum. Tapi belum ini Mbak. Ada banyak kota-kota di Indonesia yang memiliki basis kulturalnya tersendiri yang membuat unik, berkarakter, dan muncul aura daya tariknya yang khas. Di antara sekian banyak kota-kota tersebut, Cirebon yang berada di pinggiran utara timur Jawa Barat termasuk kota yang punya karakteristik itu. Sebagai warisan kebudayaan lama, Cirebon setidaknya sudah ada sejak akhir abad 15 dengan tokoh sentral Sunan Gunung Jati sebagai penyebar agama Islam di wilayah ini. Ayo, kalian makan. Pada perkembangan selanjutnya, ditandai dengan munculnya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Dari tonggak-tonggak itulah, kultur tradisi agama Islam di kota Cirebon mulai merambah, menyebar, dan dianut secara kuat. Kota Cirebon yang secara administratif masuk wilayah Provinsi Jawa Barat memang dikenal sebagai kota heterogen baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Seperti kota dan daerah lain di Indonesia, Cirebon memang belum memiliki tata kelola yang partisipatif, transparan, dan memihak pada publik. Ketimpangan sosial, kesejahteraan hidup yang tumbuh tidak merata, kesadaran etika dalam lingkungan tempat tinggal yang makin pudar, serta kepentingan duniawi pun makin dikedepankan. Hal-hal inilah yang menjadi latar belakang kepedulian anak-anak muda Cirebon dalam merespon realitas ketimpangan yang ada di lingkungannya. Mereka adalah anak-anak muda pesantren yang ingin mendasarkan pada semangat profetik dari hasanah ulama klasik sebagai basis untuk transformasi sosial, perubahan untuk keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Berangkat dari kesadaran itu, maka di bulan November tahun 2000 terbentuklah lembaga yang diberi nama Fahmina Institute. Didirikan oleh Kiai Hussein Muhammad, Afandi Mokhtar, Marzuki Wahid, dan Fakihuddin Abdul Qadir. Fahmina secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Fahmun berarti pemahaman atau perspektif tentang teks keagamaan maupun realitas sosial yang ada. Imbuhan kata na berarti kita. Sedang ina merupakan akronim dari Indonesia. Terjadi dalam realitas kaum muslimin ini kan menunjukkan
posisi yang lemah. Dari sisi intelektual, dari sisi ekonomi, ya kehidupan yang lain. Hampir seluruh kehidupan itu kan lemah. Nampaknya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang cara bagaimana mengekspresikan, mengemukakan perasaan yang tertindas itu. Rakyat tidak mengerti tentang hak-hak politiknya. Hak politik adalah hak hidup yang mencakup seluruh kepentingan lah gitu. Hak-hak yang merupakan perwujudan kepentingan bagi mereka dari banyak sisi. Di sini maka Fahmina hadir untuk memberikan ruang pendidikan bagi mereka untuk mengerti hak-hak mereka. Lebih daripada itu ya mengimplementasikan hak-hak itu dalam saluran-saluran yang benar. Secara kelembagaan, pertanggungjawaban kebijakan lembaga dipegang Dewan Kebijakan yang dipimpin seorang ketua. Sedang dalam tataran pelaksanaan, Fahmina dikelola secara kolektif oleh para manajer yang bertanggung jawab kepada seorang sekretaris jenderal. Ada manajer program Islam dan gender, manajer program Islam dan penguatan demokrasi, manajer program Islam dan pendampingan komunitas basis, serta manajer administrasi dan keuangan. Fahmina menyiratkan sebuah tekad untuk selalu bergumul pada ranah kajian dan pendampingan demi cita-cita kemanusiaan yang berkeadilan bagi semua orang, tanpa perbedaan ras, agama, kelompok, dan jenis kelamin. Dalam perspektif Fahmina, perubahan tidak mungkin terjadi tanpa tindakan-tindakan, dan tindakan tidak akan terarah tanpa basis pemikiran yang jelas dan memihak. Fahmina berangkat dari pesantren. Terutama keterlibatan banyak orang-orang di pesantren. Di sana ada Kang Hussein, Kang Fakih, dan teman-teman yang lain. Ini sesuatu yang membuat saya sangat antusias dan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Fahmina. Karena berangkat dari basis pesantren, maka berbagai persoalan keislaman menjadi titik utama kajian Fahmina. Dalam rangkaian kegiatan, Fahmina telah menyelenggarakan berbagai bentuk seminar, lokakarya, mujalasah, penerbitan dan bedah buku, serta berbagai bentuk kegiatan lainnya. Semua dengan basis pesantren untuk kerja-kerja kemanusiaan dan keadilan. Tapi dunia harus didekati dengan pendekatan sains. Meski berangkat dari kultur pesantren, menariknya Fahmina memiliki kesadaran tanpa memandang perbedaan. Keimanan dan keyakinan menjadi panduan hidup bagi setiap manusia. Dalam tataran antropologis, apa yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya baru sebatas pemahaman tentang kebenaran. Oleh karena itu, tidak selayaknya memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menerima dan meyakini kebenaran yang dianut. Konteksnya adalah kita tidak berhak menghakimi akidah seseorang. Jadi kalau kita itu ridho akan adanya agama selain Islam, itu memang tidak. Tapi kalau kita menghakimi akidah seseorang, itu kita juga dilarang juga. Dalam masalah akidah, itu urusan. Tetapi masalah mujawarah, bertetangga, harus diterima. Pencerahan yang boleh saya terima, terutama pergaulan kami dengan para kiai, antara lain Kiai Hussein. Saya kagum pada beliau karena pemikirannya begitu jauh. Beberapa pencerahan yang saya terima antara lain, manusia apapun agamanya berasal dari Allah yang sama dan besok akan kembali kepada Allah yang sama itu. Jadi Allah itu satu untuk semua orang. Dalam kehidupan yang beraneka ragam dan etnis di wilayah Cirebon, Fahmina aktif mempelopori lahirnya budaya toleran dengan membuka ruang-ruang dialog dan pertemuan antar tokoh agama, keyakinan, golongan, dan antar perbedaan-perbedaan etnis.
Lewat Fahmina, lewat forum satuan kami diajarkan bukan apa agamanya, tetapi apa yang dilakukan. Lewat Kiai Zain kami juga diajarkan untuk bahwa beragama itu harus dengan rendah hati. Pluralisme yang berarti keragaman adalah realitas yang tidak bisa dibantah siapapun. Ia adalah sunatullah di muka bumi ini. Halo, Kang Dul, apakah sudah? Sepertinya sudah terputus ya. Oke, iya terima kasih Kang Dul. Itu videonya nggak nanggung gitu. Oke, butuh istirahat mungkin. Oke, baiklah karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:05 ini sudah waktunya kita menyudahi ya ngaji kitab Manba'us Sa'adah pada hari ini gitu. Tapi rasanya dari penjelasan yang sudah panjang lebar tadi Mbak Muflihah sampaikan, kayaknya apa nih Mbak? Ya, apa namanya, hal inti apa gitu yang perlu diingat dari pertemuan dari ngaji kitab Manba'us Sa'adah dengan tema hak atas istirahat yang cukup pada hari ini. Iya, Mbak Sari, saya mohon waktu sebentar ya sebelum saya menyampaikan closing statement. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mubadalah, Rahimah, Fahmina, Wilid, Kupi yang selama ini sudah terus-menerus menyediakan ruang belajar untuk perempuan Indonesia, memberikan ruang berkiprah untuk ulama perempuan Indonesia. Saya betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa dari gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kupi, Wilid, Fahmina, Rahima, juga Mubadalah. Yang kata Mas Dul tadi adalah kembar. Kemudian dalam konteks hari ini saya harus menyampaikan apresiasi untuk partner hidup saya yang sudah mau diajak diskusi untuk membahas kitab ini. Saya ngaji kitab ini kan puasa yang lalu dengan Kiai Fakih secara online. Dan sebelum on stage hari ini saya berdiskusi banyak dengan suami dan saya mengucapkan terima kasih untuk partner hidup saya. Dan yang ketiga, mohon maaf kalau barangkali penyampaian saya, perspektif saya ini berbeda, tapi buat saya inilah kekayaan dari khazanah pemikiran perempuan Islam Indonesia. Jadi kita rawat perbedaan ini sebagai kekayaan dan konteks pembicaraan kita siang menjelang sore hari ini, satu closing statement bahwa beristirahat atau jeda sejatinya adalah melambatkan ritme kehidupan kita yang serba cepat. Istirahat adalah membiarkan tubuh kita asik masuk dengan dirinya sendiri. Saya kira itu, Mbak Sari. Oke, terima kasih Mbak. Luar biasa tadi closing statement-nya gitu. Kayaknya enak dijadikan ini buat tagline hari ini ya. Oke, ya. Terima kasih juga sama Pak Kiai Fakih yang sudah tadi memberikan ijazahnya ya. Kobil tuh rame-rame gitu. Selesai dari sini mudah-mudahan nanti bisa me time, bisa juga istirahat yang cukup gitu ya. Mudah-mudahan. Oke. Baiklah, terima kasih semuanya. Sebelum saya saya kembalikan ke host, saya ingin juga mengingatkan untuk pada teman-teman yang sudah peserta aktif untuk jangan sampai kelewatan karena ini mumpung masih besok baru sampai pada pembahasan yang ketiga ya kita di kitab Manba'us Sa'adah. Saya ingin sekali mengajak dan mengingatkan teman-teman untuk menuliskan catatan kecilnya gitu atau catatan besar gitu untuk berpartisipasi aktif dikirim ke mubadalah.id ya, kita ramaikan gitu Ramadan kita kali ini
dengan catatan-catatan inspiratif yang teman-teman buat dari ngaji kelas intensif Ramadan 1422 Hijrah, 20 hari bersama 20 perempuan Nusantara, kursus keluarga bahagia berbasis kitab Manba'us Sa'adah. Oke, kata besok masih membicarakan hak atas tubuh, tetapi temanya adalah hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik. Ini kayaknya insya Allah akan memantik pembicaraan yang luar biasa di mana bersama Nyai Idola. Nyai Idola kita, Ibu Direktur Rahima, Mbak Vera Soparianti, yang nanti akan dipandu oleh moderator Mbak Rozika kali ini ya. Insya Allah juga dipandu dengan sangat luar biasa. Oke, Mbak Sari, satu lagi. Untuk peserta yang aktif, saya akan sumbangkan buku bersama saya dengan beberapa kawan. Ini akan menjadi hadiah untuk peserta yang aktif. Ada 5 buku yang saya sediakan, nanti saya berkoordinasi dengan Kang Dul. Baik. Oke, terima kasih. Saya kira bukan hanya untuk hari ini aja, untuk yang aktif hari ini atau seluruh. Silakan saja panitia mengatur, ada 5. Baik. Terima kasih Mbak Mufliha. Waduh, ini baru dari Mbak Mufliha ya. Jangan-jangan besok ibunya yang lain sudah menyiapkan banyak door prize lagi gitu. Nah, kalau makanya kawan-kawan jangan sampai ketinggalan ya untuk terus aktif gitu mengikuti kegiatan ngaji Manba'us Sa'adah. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Dul. Halo. Kang Dul suaranya. Oke, sudah terdengar? Oke, terima kasih Bu Mufliha Wijayanti, Mbak Sari. Oke, sudah terdengar sudah? Sampun, Oke, luar biasa sekali diskusi siang hari ini di pertemuan kedua ya. Nah, baik, saya tidak akan lama-lama karena ini sudah batas waktu sudah mengaret jauh. Jadi saya ingatkan kembali kepada para peserta, jangan lupa kita besok di jam yang sama dengan tema hak memenuhi hasrat seksual yang halal dan baik dengan Bu Nyai Vera Soparianti, Direktur Rahima, dan juga akan dimoderati oleh Alifatul Arifiyati. Jadi jangan lupa besok, dan juga teman-teman silakan tulis di media sosial masing-masing, mau selfie, mau apa ya, dengan hashtag kelas intensif Badalah bulan Kupi 20 hari bersama 20 ulama lalu menuju keluarga bahagia. Baik, mari kita menutup acara ini dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Mulai. Amin. Terima kasih. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.